Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Miftahul Magfiro, NPM 190318297. Di sini saya akan mempresentasikan riset saya mengenai pengaruh beban kerja dan emotional intelligence terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Persero Bandung. Di sini, beban kerja yang berat dan diberikan secara terus-menerus akan membuat karyawan merasa kewalahan dan menyebabkan kebosanan, kelelahan kerja, dan bisa menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari para karyawan. Bahkan bisa memperburuk keadaan emosional dari karyawan. Dalam hal ini, beban kerja memang harus diatur dengan baik dan bukan hanya perusahaan saja yang harus berupaya dalam mempertahankan kinerja dari karyawan, tetapi upaya dan kemampuan dari diri karyawan sendiri juga perlu. Salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh karyawan untuk bisa mengatur keadaan emosionalnya yaitu emotional intelligence. Setiap perusahaan pasti memiliki beban kerja dan tingkat kelelahan kerja yang berbeda-beda. Biasanya semakin besar perusahaan, maka makin besar pula beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Salah satunya yaitu perusahaan besar PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan PT KAI Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan jasa dan merupakan perusahaan transportasi darat terbesar di Indonesia. Juga memiliki banyak sekali daerah operasional yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama daerah operasional Bandung ini, dan merupakan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar kota, yang pastinya menuntut perusahaan ini untuk selalu bersedia melayani setiap saat. Maka dari itu, supaya PT Kereta Api Indonesia, khususnya PT Kereta Api Persero Bandung ini bisa tetap konsisten dengan pelayanannya yang berkualitas dan selalu siap setiap saat, maka perusahaan harus mengelola semua karyawan agar tetap konsisten dan memiliki kinerja yang baik. Yang berikutnya, ada 3 landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Kusmowijojo 2017, beban kerja merupakan segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada sumber daya manusia untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang memiliki beberapa indikator, yaitu kondisi pekerjaan, penggunaan waktu kerja, dan target yang harus dicapai. Yang kedua, menurut Goleman, di dalam penelitian Lisa Febrianti dan Lucky Rahmawati tahun 2018, emotional intelligence merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan atau emosi diri sendiri maupun orang lain dan mampu mengelola emosinya, mampu memotivasi diri dan berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, menurut Avandi 2018, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Lalu, metode penelitian yang digunakan pada riset berikut ialah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini ialah teknik 3-in-1 yang terdiri dari 3 instrumen penelitian, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Pada riset ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Lalu yang berikutnya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 32 responden, yaitu karyawan PT Kereta Api Bandung. Kuesioner terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu tanggapan responden mengenai beban kerja yang terdiri atas 8 butir pertanyaan. Bagian kedua yaitu tanggapan responden mengenai emotional intelligence yang terdiri atas 32 butir pertanyaan. Dan bagian ketiga yaitu tanggapan responden mengenai kinerja karyawan yang terdiri atas 16 butir pertanyaan. Berikut gambaran umum dari responden riset ini. Dengan karakteristik jenis kelamin, untuk responden laki-laki ada 25 karyawan, lalu untuk responden perempuan ada 7 karyawan.
Dengan karakteristik usia, responden yang di bawah 25 tahun ada 1 karyawan, responden dengan usia 25 sampai 35 tahun ada 15 karyawan, lalu responden yang berusia 35 sampai 45 tahun ada 8 karyawan, lalu responden yang berusia 45 sampai 55 tahun ada 8 karyawan. Lalu dengan karakteristik lama bekerja, untuk responden yang di atas 3 tahun ada 29 karyawan, dan responden yang 1 sampai 3 tahun ada 3 karyawan. Yang berikutnya ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu dari uji F atau uji simultan. Berdasarkan tabel di atas, skor F hitung pada variabel beban kerja dan emotional intelligence terhadap kinerja karyawan adalah 34,104. Jika melihat skor F tabel sejumlah 3,33, maka skor F hitung terlihat lebih besar sehingga HO ditolak. Hubungan tersebut mempunyai p-value 0,00 sehingga p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa variabel beban kerja dan emotional intelligence pada uji simultan secara serentak dan signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Bandung. Lalu pada uji koefisien determinasi, yang pertama, jika dilihat dari R² yang besarnya 0,702 menunjukkan bahwa proposisi pengaruh variabel beban kerja dan emotional intelligence terhadap kinerja karyawan sebesar 70,2%. Artinya, beban kerja dan emotional intelligence memiliki proporsi pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 70,2%, sedangkan sisanya 29,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linear. Lalu yang kedua, jika dilihat dari nilai adjust R² yang besarnya 0,681 menunjukkan bahwa proposisi pengaruh variabel beban kerja dan emotional intelligence terhadap kinerja karyawan sebesar 68,1%. Artinya, beban kerja dan emotional intelligence memiliki proporsi pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linear. Lalu yang berikutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis T1 beban kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji T1, skor T hitung pada variabel beban kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 1,046. Jika melihat skor T tabel sejumlah 2,0395, maka skor T hitung terlihat lebih kecil sehingga HO diterima. Hubungan tersebut mempunyai p-value lebih besar dari 0,05 yaitu 0,304, maka HO diterima. Dilihat dari koefisien beban kerja dan T hitung sehingga variabel bebas beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait kinerja karyawan. Lalu ada uji hipotesis 2, emotional intelligence terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji T2, skor T hitung variabel emotional intelligence terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 5,913. Jika melihat skor T tabel sejumlah 2,0395, maka skor T hitung terlihat lebih besar sehingga HO ditolak. Hubungan tersebut mempunyai p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka HO ditolak. Dilihat dari koefisien beban kerja dan T hitung, variabel emotional intelligence memiliki tanda koefisien positif. Hal ini berarti variabel emotional intelligence serta variabel kinerja
karyawan memiliki relasi yang arahnya positif. Yang dimaksud semakin tinggi emotional intelligence dari karyawan, akan semakin tinggi tingkat kinerja karyawan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel emotional intelligence pada uji parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu pada pembahasan yang pertama ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data di atas memperlihatkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan tidak ada pengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia Bandung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani 2017 dan Ahmad 2019 yang menunjukkan bahwa beban kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan jika beban kerja meningkat atau menurun tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian Ramli 2016 dan juga penelitian Roulos dan kawan-kawan 2018 yang menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun karyawan PT Kereta Api Bandung melakukan pekerjaan pada setiap harinya, tetapi tidak membuat karyawan tersebut merasa terbebani dengan apa yang dikerjakan sehingga tidak mempengaruhi kinerja mereka. Lalu yang kedua ada pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data di atas memperlihatkan bahwa variabel emotional intelligence memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki karyawan. Hal itu dikarenakan self-awareness yang semakin baik membuat karyawan akan cenderung berperilaku sesuai dengan standar organisasi, sehingga pada akhirnya akan mencapai kinerja yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriastuti 2013 dan sejalan dengan penelitian Ali pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara emotional intelligence terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti 2020 yang menunjukkan bahwa emotional intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel emotional intelligence yang dimiliki oleh karyawan sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya kinerja karyawan di PT Kereta Api Persero Bandung. Yang berikutnya, maka bisa ditarik kesimpulan berdasarkan hasil riset, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, tidak ada pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi sekalipun karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero Bandung ini melakukan pekerjaan pada setiap harinya, tetapi tidak membuat karyawan tersebut merasa terbebani dengan apa yang dikerjakan sehingga tidak mempengaruhi kinerja mereka. Yang kedua, emotional intelligence memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja karyawan pada PT KAI Bandung. Lalu pada saran, berdasarkan hasil riset dan simpulan pengaruh beban kerja dan emotional intelligence terhadap kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia Persero Bandung, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut, yaitu yang pertama, peneliti menyarankan pada pihak manajemen untuk tetap memperhatikan beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Meskipun pada hasil penelitian ini tidak ada pengaruh yang signifikan untuk beban kerja terhadap kinerja karyawan, namun pada hasil analisis uji tetap ada pengaruh sebesar 1,06 meskipun tidak mencapai standar dan tidak melebihi standar, tetapi tetap saja harus diperhatikan untuk menjaga kinerja dari para karyawan
dan mencegah terjadinya penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh faktor beban kerja. Yang kedua, peneliti menyarankan pada pihak manajemen untuk selalu memperhatikan kemampuan emosional intelijen yang dimiliki para karyawan. Ada baiknya dari tahap open recruitment pada saat tahap seleksi karyawan dilakukan pengujian atau pengetesan kemampuan emosional intelijen yang dimiliki oleh calon-calon karyawan. Selain itu, supaya kinerja karyawan terus meningkat, peneliti menyarankan pada pihak manajemen untuk meningkatkan juga kemampuan emosional intelijen dari para karyawan melalui pelatihan khusus. Peneliti menghaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rusman SEMM serta Bapak Indra Fajar Alamsyah SEMH PhD atas dampingan yang telah diberikan kepada peneliti dalam membuat riset penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.